Transformasi melalui penyebaran Injil. Bacaan diinspirasi dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai dengan 16. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan ini sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat bersaksi. Dari mereka aku telah menerima surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap pengikut-pengikut jalan itu, yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Namun, dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah mendekati Damsyik, kira-kira tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Lalu rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Orang-orang yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Lalu kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Karena aku tidak dapat melihat disebabkan oleh cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh menurut hukum Taurat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, hendaklah engkau melihat kembali." Seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan dengan berseru kepada nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tugas pewartaan yang diberikan Yesus kepada para murid-muridnya dapat terjadi dengan berbagai macam cara. Baik yang secara bersama seperti yang dialami oleh ke-11 murid Yesus, maupun secara pribadi seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Hari ini kita memperingati pesta pertobatan Rasul Paulus, sekaligus menutup pekan doa sedunia. Pesta pertobatan Rasul Paulus diperingati secara khusus karena pertobatannya adalah contoh dari kekuatan transformatif perjumpaan dengan Yesus. Bagaimana proses sebuah perjumpaan dengan Tuhan dapat mengubah siapapun.
dan perubahan itu sebagai anugerah Tuhan yang perlu diwartakan. Paulus dari seorang penganiaya pengikut Yesus menjadi penginjil yang militan. Perubahan yang sangat drastis itu terjadi karena perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Setelah buta selama 3 hari, Paulus bisa melihat kembali setelah berkata ya kepada Yesus melalui baptisan oleh Ananias. Paulus tidak hanya disembuhkan penglihatan fisiknya, melainkan juga penglihatan batin. Bisa melihat bahwa Yesus adalah Putra Allah. Paulus mulai menyadari betapa pentingnya pewartaan Injil, hingga berkata, "Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil." Proses transformasi pribadi pun terjadi padaku sewaktu mengikuti kursus evangelisasi pribadi. Aku menjadi mengerti bahwa sudah saatnya dan seharusnya menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupku. Memberitakan Injil bukanlah tugas para tertahbi saja, tapi juga adalah tugasku, tugas kita semua. Memberitakan Injil pun tidak harus selalu berarti tentang sebuah perjalanan misi ke pedalaman untuk suatu waktu tertentu. Namun, bisa tentang misi hidup kita dan pelayanan dalam keluarga yang menjadi contoh pewartaan sesungguhnya. Pewartaan bisa kita lakukan di segala situasi setiap hari. Seperti Paulus yang dipilih Tuhan menjadi alat baginya untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Begitupun kita dipilih Tuhan menjadi Rasul Paulus zaman now, menjalankan perutusan pribadi kita di dalam keluarga, pasangan, anak-anak, lingkungan, komunitas, gereja, tempat bekerja, dimanapun kita berada. Sudahkah kita mewartakan hidup kita seperti yang diinginkan Yesus dengan perubahan transformatif dalam hidup kita setelah kita lebih mengenal Yesus? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamatku, terima kasih atas rahmat baptisan yang kuterima. Terima kasih karena selalu menemaniku di setiap musim hidupku. Tolong berilah aku selalu kekuatan, hikmat, kepekaan, pembedaan roh, sehingga aku bisa selalu mengenalimu dan menemukanmu dalam hidupku, dan aku bisa mewartakanmu ke semua orang yang kutemui. Semua doa ini kupanjatkan melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, kini dan sepanjang segala masa. Amin.